tugas, tapi saya masukin ke wilayah diskusi aja ya. Karena memang pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang pengaruh dikir hobi ya. Dikir yang dilakukan sebagaimana sudah ditalkinkan di dalam hati oleh Guru Mursyid. Silakan Pandu, kamari teh BR Bunda Rinsun. Ada belum? Enggak, kebuka. Nah, mungkin bisa dibantu sama yang lain, sama Pak Iwan. Ya sok PJ. Ini aku lagi di jalan ya, jadi tika buka link lah, liur aku tinggal di link di motor. Judulnya keutamaan dikir hobi. Ya sok sama Iwan dulu minta tolong ya, maaf ya. Siap dimulai. Kita buka ya. Ya buka. Itu untuk diskusinya udah ada di Adlink. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma shalli ala nabil hasim Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maksudi wa ridha kama tabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka bada. Alhamdulillah, berkah karomah guru agung kita, pengarsa Pak Awas, kita masih dipisahkan ikut hadir hidmah melalui kuliah di Usama dan prodi kita. Mata pelajaran kuliah kali ini adalah tentang kitab Fadhailus Suhur, yang mana di sini kita akan membahas tentang keutamaan zikir hobi. Miftahus Sudur tuh. Miftahus Sudur, maaf. Kirain tabaruk ke Kiai. Miftahus Sudur, yang di sini kita akan membahas tentang keutamaan zikir hobi. Sedikit pembahasan dari Kiai sebagai pembuka bahwa mata kuliah ini membahas konsep dasar syar'i, manfaat ilmiah dan spiritual, serta nilai pendidikan dari zikir hobi atau zikir yang tersembunyi. Mahasiswa diajak memahami hakikat zikir sebagai kesadaran latihan batin, serta menelaah dampaknya terhadap kesehatan mental, keseimbangan emosi, dan penyucian jiwa melalui pendekatan tasawuf, amali, psikologi Islam, dan konseling rohani. Pembelajaran ini menumbuhkan kemampuan reflektif, spiritual, dan dalam menerapkan zikir hobi sebagai metode bimbingan dan pengembangan karakter Islami. Demikian mungkin pembuka dari guru kita, Profesor Kiai. Nah, untuk selanjutnya mari kita membahas mungkin lebih dalam atau tepatnya kita diskusikan secara bersama-sama. Maka dari itu waktu dan tempat kami persilakan. Untuk diskusi di situ silakan masuk di kolom komentar ya, di kolom komentar di bawah. Di situ saya sudah sediakan beberapa soal diskusi. Ada nggak? Kolom komentar, bentar lihat ya. Ada. Kolom komentar mah nggak ada. Ada juga di PDF. Yang paling pertama bentar Kiai lagi dicari dulu. Di kolom komentar di bawah. Lagi dicari dulu Kiai, bentar. Oh ya, ada nih. Ada. Ada nggak? Ada. Ya silakan baca dulu telaah. Nanti kesiapan di antara kita yang siap untuk menguraikan tentang materi itu lanjut. Ya, oke. Nah, kita ya.
Baca sendiri-sendiri atau dibaca dulu Pak Kiai? Oh, silakan baca dulu barangkali yang lain belum konsen ke situ. Suaranya yang jelas suaranya. Nah, di antara teman-teman yang suaranya jelas silakan. Saya bacakan Pak Kiai. Boleh, boleh. Udah saya disalin ya, dimasukin ke grup Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir khofi adalah zikir yang dilakukan dalam keheningan hati tanpa suara, namun penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Dalam praktiknya, zikir ini melatih kehadiran batin atau hudur al-qalb dan pengendalian emosi sehingga memiliki relevansi besar bagi calon konselor Islam yang dituntut memiliki kestabilan rohani dan empati spiritual. 1. Refleksi diri dan Maaf, Pak spiritualitas. Iwan, suaranya kecil nggak jelas. Apa makna mengingat Allah dalam hati bagi Anda secara pribadi? Pernahkah Anda merasakan ketenangan batin yang mendalam saat berzikir dalam hati? Ceritakan pengalaman tersebut. Bagaimana zikir khofi dapat Iwan, membantu kurang tarik. mengendalikan emosi negatif seperti marah, takut, atau cemas. Pak Iwan satu-satu aja. Pak Iwan, jadi satu pertanyaan langsung dijawab gitu. Jangan semuanya dibacain pertanyaannya. Oh, yaudah, yang udah yang ulangi ya. jelas suaranya tuh. Ya, sok. Ulangi ya, diulangi ya. Satu pertanyaan ke satu aja langsung. 1. Refleksi diri dan spiritualitas. Apa makna mengingat Allah dalam hati bagi Halo? Anda secara pribadi? Iya, gogorokan iya. Udah kedengaran. Jadi apa makna kedekatan kepada Apa Allah ya? makna mengingat Allah dalam hati bagi Anda secara pribadi? Oke. Bentar dulu. Itu tanda tanya ya. Pernahkah Anda merasakan ketenangan batin yang mendalam saat berzikir diam dalam hati? Ceritakan Pernah. pengalaman tersebut. Bagaimana zikir khofi dapat membantu segitu Anda dulu. mengendalikan emosi negatif seperti marah, takut, atau cemas gitu. Sekali lagi, apa makna mengingat Allah dalam hati bagi Anda secara pribadi? Aku izin menjawab, Pak Iwan. Oh, mangga. Jadi makna dari apa tadi barusan ulangi lagi? Mengingat Allah. Mengingat Allah secara pribadi. Jadi mengingat berarti kita harus dekat sama Allah gitu ya. Itu menurut pribadi. Semakin kita dekat Allah, semakin Allah juga dekat dengan kita. Dan langsung pengalaman yang saya rasakan ketika kita berzikir di dalam hati mengingat Allah, 1, kita merasa tenang batin kita, apapun, seberat apapun masalah kita yang kita hadapi, ketika kita dekat Allah, bisa berzikir dengan Allah, insya Allah setidaknya berkurang sedikit itu. Berbagai masalah seperti itu. Mungkin yang lainnya Bu punya pendapat yang lain, coba kita utarakan di sini. Seperti itu, terima kasih. Oke, ukuran Ya. masalah berat dan kecilnya itu timbangannya apa? Timbangannya, jadi ketika
contohnya apa ya kalau masalah berat banget. Misalkan masalah anak misalkan ya. Contoh, masalah anak di sini si anaknya soleh, soleh tanda kutip gitu ya. Tapi ketika ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. Ini bagaimana cara mengatasi anak seperti gini, gini, gini. Oke, ketika kita melakukan zikir, pendekatan kepada Allah, langsung gitu ya, ada tring misalkan, walaupun tidak langsung ini, tetapi minimal batin kita, oh iya, batin kita ada rasa sesuatu yang bisa apa ya, atau menarik. Jadi kalau misalkan mengatasi anak seperti itu teh jangan seperti itu. Ada kekuatan batin yang tidak ada rasa menahan untuk tidak bisa berbuat marah kepada anak gitu. Itu seperti itu contohnya. Mungkin. Jadi yang jadi ukuran berat, ringan, enteng, itu apa ya? Ayo, kan harus jelas ya. Ukuran berat itu seperti apa, ringan seperti apa. Karena persoalannya kadang-kadang di hadapan orang lain berat, tapi di kita ringan. Apakah berat Ayo. karena belum bisa mengendalikan Masalah. emosi negatif, ataupun memang ada segi pengalaman yang bikin semerawut gitu. Sebenarnya apa ukurannya ya? Izin menjawab. Nah, siap. Boleh. Kita sharing. Ya, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari pengalaman tuh jadi apa ya, kecemasannya itu sampai mengganggu tidak bisa fokus atau konsentrasi waktu sholat. Menjadi malas, jadi lebih berat ke mikirin masalah daripada mau zikir, daripada refleksi mau, gitu. ya daripada mau zikir ditambah banyak gitu karena masalahnya berat tuh, itu lebih mengganggu si masalah itu. Mungkin itu ya, jadi lalai aja, jadi apa ya, punya masalah berat tuh jadi maunya dibawa tidur aja deh gitu daripada bangun untuk terganggu aja pokoknya ibadahnya. Mungkin itu ya. Mungkin demikian dari saya baru itu. Terima kasih. Mantap, silakan yang lain komen ya. Izin menambahkan Pak dosen. Siap. Kalau untuk Jadi- masalah yang berat, misalnya masalah keluarga, masalah jodoh, masalah rezeki, biasanya suka galau tuh, suka pusing tuh untuk mutusin masalahnya. Biasanya kalau masalah, misalnya kalau bapak-bapak ke pihak perempuan, sehingga jadi masalah besar. Karena masalahnya jadi panjang. Kalau masalah berat, kalau yang ringan, masalah anak rewel, tetangga rewel itu masalah ringan. Itu menurut saya pribadi. Wes, mantap. Baik, silakan yang lain barangkali ada masukan tentang berat dan ringannya masalah. Menurut saya Pak Kiai, semua masalah itu berat sebenarnya. Tapi bagaimana kita merefleksikannya lagi? Bisa dibawa itu masalah jadi ringan, apa jadi tergantung dari tingkat kesabaran kita. Dengan sering mengingat Allah, insya Allah semua masalah yang berat-berat menjadi ringan dan eh, dalam hati itu pasti ada penyelesaiannya gitu aja gitu. Baik. Nah, untuk itu berat dan ringannya masalah tidak diukur dari besar kecilnya peristiwa, tetapi dari seberapa jauh hati kita berhubungan dengan Allah. Masalah terasa berat ketika hati jauh dari dzikir, jauh dari Allah. Masalah terasa ringan ya ketika hati berzikir, bergantung kepada Allah. Kayak gitu kan? Ya. Betul. Itu dalam perspektif tasawuf, ya. Kalau dalam perspektif psikologis secara ilmiah, beratnya masalah itu bersifat subjektif.
Artinya bukan ditentukan oleh peristiwa, tapi oleh persepsi individu terhadap peristiwa itu. Ya. Jadi ukuran psikologis, masalah terasa berat jika seseorang menilai dirinya tidak mampu menghadapinya. Ya. Kalau Jadi kita menilai diri kita tidak mampu menghadapinya, ya pasti berat. Ya. Padahal Allah menguji seseorang itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, masalah akan terasa ringan jika individu memiliki makna dan kontrol diri. Awas, jangan salah ngomong ya, kontrol diri. Kontrol. Nah, ini ya secara psikologi ya. Ya. Maka secara psikologi spiritual menunjukkan bahwa dzikir hobi itu menurunkan hormon stres. Kortisol itu hormon stres. Dan meningkatkan rasa kontrol batin. Sehingga seseorang, ini kita BR aja bisa menilai masalah lebih ringan. Walau secara objektif sama. Kenapa bisa ringan? Ya karena ada dzikirnya. Itu dalam perspektif psikologis, ya. Oke, silakan. Barangkali ada lagi yang mau komen tentang ini. Jadi latar belakangnya itu Pak, jadi kesimpulannya itu, jadi orang tersebut itu jadi jarang menghadapi kesulitan itu. Jadi kemungkinan dengan jarangnya menghadapi kesulitan itu, seorang ketika menghadapi masalah besar, jadi kaget gitu kali ibaratnya gitu. Tapi ada juga ketika Allah memberikan kita cobaan, tidak langsung dikasih kemudahan. Berbagai berebet ujiannya lebih besar lagi, tak itu. Banyak kan di luar batas kemampuan. Udah sampai Kak bilang gini, ya Allah, kalau Allah kalau Allah itu kayak teman, ya Allah, please deh, udah dikasih ujian dari SD cukup deh. Ujian itu jangan mengikuti ujian-ujian hidup lagi. Pengennya seperti itu, tapi kan kita tidak seperti itu sebagai makhluk sosial dan lainnya gitu. Jadi merasa parah gitu ya akan kesulitannya itu ya. Iya, padahal jadi sebetulnya masalah itu, ya. Jadi sebetulnya masalah itu tidak bisa menjadi mudah atau menjadi ringan, ya, melalui perubahan masalah. Tetapi ringan dan mudahnya itu masalah karena hati kita yang berubah. Dari mengeluh menjadi mengingat Allah. Dari lupa menjadi berzikir. Oke lah, semua orang itu dihadapkan kepada masalah dalam hidup ini. Kawin masalah, belum kawin masalah. Ayo, Iwan belum kawin masalah juga sebetulnya. Yang sudah kawin masalah. Ya. Punya hubungan masalah, tidak punya hubungan masalah. Nah, yang menjadi persoalan adalah ringan dan beratnya masalah itu yang menentukan adalah hati kita. Kalau hati kita berubah dari mengeluh menjadi berzikir kepada Allah, dari lupa menjadi ingat kepada Allah, baru itu masalah jadi ringan. Ya, silakan lagi. Ini yang komen gantian ya, biar enak didengarnya. Apa yang lain tidak menyimak gitu? Insya Allah menyimak Pak Kiai. Menyimak, Kiai. Menyimak. Ya, siap. Saya mau menambahkan Pak Kiai. Iya, menyimak Kiai. Ya. Silakan yang mau menambahkan. Ya. Jadi Ya, menurut saya jadi dengan adanya permasalahan itu untuk menjadikan pengingat untuk kita itu kita itu bisa bangkit gitu dan bisa menemukan hikmah gitu di baliknya gitu. Baik, silakan barusan yang mau komen lagi setelah Iwan siapa? Iya, Pak Kiai saya. Ya, menurut saya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Besar maupun kecilnya masalah pasti ada jalan keluarnya. Cuma ketika seseorang
timpa musibah atau mendapat masalah, ada sebagian dari mereka yang sudah tahu ilmunya, ada juga yang belum tahu ilmunya. Nah, orang yang sudah tahu ilmunya ya seperti kita-kita itu setiap ada masalah ya dizikiri aja katanya seperti itu. Insya Allah kan beberapa pengalaman sudah membuktikan bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang dan insya Allah setiap masalah juga akan terurai dan akhirnya terselesaikan dengan baik. Nah, bagi orang yang belum tahu ilmunya, yaitu tadi merasa berat gitu dengan masalah itu, merasa bagaimana ini harus bersandar kemana gitu. Nah, bagi mereka yang diberi petunjuk untuk misalkan bertanya kepada seseorang yang secara agama ilmunya mumpuni, insya Allah akan mendapat solusi. Tapi bagi sebagian orang yang tidak terarah ke situ, ya mungkin akan lebih parah karena tidak ada jalan keluarnya, tidak menemukan jalan keluarnya. Jadi intinya setiap masalah kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah akan terselesaikan dengan baik. Seperti itu Pak Kiai. Masya Allah, mantap ya. Dan tambahkan solusi ini atau dalam diskusi ini dengan ungkapan-ungkapan pengersabah. Contoh, lamun boga masalah ulah sok dipikiran, tapi dikiran. Da masalah di pikiran mah tambah masalah. Nah, itu kata pengersabah. Silahkan barangkali pernah punya pengalaman mendengar ungkapan-ungkapan pengersabah dalam menghadapi masalah dikaitkan dengan dikir hopi. Kayak tadi, kalau punya masalah jangan di pikiran tapi dikiran. Karena masalah di pikiran tambah masalah. Ya ada Pak Kiai. Ya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar Abah itu bilang kalau punya masalah simpan di hadapan sajadah. Oh ya, kelanjutannya apa ya? Pokoknya di jikiran itu sama seperti itu. Tapi simpan hadapan sajadah masalahnya gitu. Itu yang katanya pernah cuma belum sempurna ya kalimat dari saya. Tapi itu bahwa masalah itu simpan di hadapan sajadah. Jadi ya dilupakan dulu, tapi lebih banyak dizikirkan. Seperti itu. Mungkin yang lain juga pernah dengar sama seperti itu. Demikian Pak Yai. Iya. Ya, mantap ya. Iya. Ya, silakan. Izin Pak Kiai, kalau aku mau pernah dengar dari pengersabah itu, jadi kalau setiap ada masalah teh lengkahan. Artinya dilengkahan dengan zikir. Bukan hewe di pikiran berang peting misalkan mikiran masalah, bukan seperti itu. Jadi lengkahan kata pengersabah dengan zikiran dengan zikir gitu. Pernah mendengar seperti itu. Terima kasih. Cara nama cara menyikapinya itu memang berbeda-beda maknanya, tapi untuk tujuannya supaya berhenti dari masalah ya seperti itu gitu ya. Iya. Lengkahan tong hayawe di pikiran. Izin menyampaikan mumpung lagi kosong nih. Ya, siap. Terkait dengan pikir hobi itu memang pengersabah juga. Pengersabah pernah menyampaikan di madrasah itu kalau hidup tidak ingin punya masalah, kata Abah kasarnya udah pindah alam aja mati katanya. Karena apa? Karena memang hidup itu adalah masalah gitu. Nah, cara mengatasinya agar masalah itu tenang, ya kita kata pengaruh saja kembali ke zikir gitu. Perbanyak zikirnya. Dan sampai pernah saat itu saya ketinggalan sesuatu di madrasah pengersabah dan kembali lagi ke sana di sana ada 2 orang lagi curhat ke pengersabah. Nah, saya sedikit menguping
memang sama juga seperti itu. Orang ini bermasalah terutama dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Pengusaha tetap dengan istiqomah, dengan konsisten, dan memang kuncinya cuman itu, kata pengusaha, perbanyak zikirnya, zikir jaharnya. Karena dengan zikir jahar banyak nanti akan tumbuh zikir hobinya. Nah, ketika kita sudah mendalami zikir hobi, merasakan nikmatnya zikir hobi, dan nanti dengan tersendiri akan hadir gitu kan. Rasa kita itu berasa diawasi Allah, dibersamai Allah. Dan ini langsung saya praktekkan begitu pulang ke rumah. Dan saat itu saya memang lagi menghadapi berbagai masalah. Mungkin saya berpikiran saat itu, oh mungkin ini jawabannya, kenapa ada sesuatu yang tertinggal di Madrasah Pengersa Abah dan saya bisa masuk lagi gitu. Nah, ternyata setelah mendengar uraian dari Pengersa Abah yang intinya perbanyak zikir itu, saya praktekkan. Memang betul seperti tadi yang disampaikan, bahwa masalah itu sebetulnya bukan masalahnya yang besar, tetapi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita betul-betul memperbanyak zikir jaharnya dengan wudhu yang sempurna, dengan suara yang keras dan pukulan yang terarah, nah sedikit-sedikit pada kolbu itu zikir hobi semakin kencang gitu. Nah, dari kekencangan zikir hobi ini, maka rasa ini seolah-olah diawasi Allah, seolah-olah dibersamai Allah, dan seolah-olah Allah berkata begini, tong liur aya aing gitu bahasa. Jangan pusing, ada saya, Allah yang maha segalanya, yang maha mengatur. Maka insya Allah ketika kau pasrahkan semuanya kepadaku, maka aku akan turun tangan. Artinya ketika kita ingin selesai dari masalah, kembali kepada zikir, dan insya Allah dengan zikir itu kita akan merasakan kehadiran Allah. Dan ketika kita sudah merasakan kehadiran Allah, kita lepaskan semua masalah itu, kita serahkan kepada Allah, kita berserah diri, kita tidak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Maka selesai zikir itu, selesai tawajuh, maka ketika buka mata seolah-olah Allah masih membersamai kita, dan tiba-tiba nah masalah itu datang dengan cara Allah sendiri. Begitu Pak Kiai, sedikit. Wis, mantap. Baik. Oke, kita renungkan ya ungkapan-ungkapan dari Pengersa Abah itu. Yang pertama tadi, kalau punya masalah simpan di bawah sajadah. Nah, ini makna simbolik dari spiritualnya luar biasa, sangat dalam sekali ya. Kenapa? Karena ini merupakan simbol bagi kita untuk menyerahkan beban hidup kepada Allah melalui sholat, melalui dzikir, melalui munajat. Ya. Artinya meletakkan masalah di bawah sajadah itu melepaskan ego dan menyerahkan kendali kita kepada Allah sambil tetap berikhtiar dan tenang. Ya. Atau betul-betul masalah itu tidak dijadikan bahan keluh kesah, tapi dijadikan bahan untuk senantiasa menyerahkan beban hidup kepada Allah melalui dzikir dan munajat di atas sajadah. Ya, di atas sajadah. Itu salah satu di antara pesan Pengersa Abah dari yang disampaikan oleh Ibu dari Bogor ya. Dari Bogor. Ya. Jadi Ibu Desi ya, bawalah setiap masalah itu ke dalam doa dan sujud, ke dalam sholat, dalam dzikir. Artinya bahwa di sini hilangkan, bawa ke tempat sujud, ya, untuk dihilangkan di situ, ya, dilepaskan di situ, hanya serah kembali kepada Allah dalam keheningan, dalam sujud, dalam dzikir hobi. Satu itu. Yang kedua tadi Ibu Rinsun menyampaikan kalau ada masalah lengkahan saja gitu kan ya. Lengkahan Ya, wae, lamun aya masalah teh lengkahan wae. Nah, ini dalam nilai-nilai tasawuf ya. Lengkah itu kan lewati.
artinya tidak berhenti di situ. Ya, kalau ada masalah lengkahan, tidak berhenti di masalah. Jangan terjebak dalam keluhan dan kesedihan gitu. Tetapi tetap melangkah dengan tenang dan tawakal. Nah, melangkah berarti bertawakal. Ketika kita melangkah, ini memindahkan beban dari dirinya kepada Allah. Langkah itu adalah simbol ikhtiar yang disertai dengan kepasrahan. Artinya masalah itu bukan tembok, tapi jalan latihan jiwa. Ini kita seorang salik penempuh jalan menuju Allah, tidak berhenti karena cobaan. Justru menjadikan cobaan itu tangga menuju kedewasaan ruhani. Kemarin itu memang ada di semester 1 itu yang bertanya, Pak Kiai, kenapa ini saya begitu masuk thorikoh malah ekonomi bukan maju tapi mundur, bangkrut dan lain sebagainya. Wah, masalah membabi buta kayak seperti apa dia menjelaskannya itu. Nah, itu sebetulnya ini solusinya gitu. Dzikir itu solusinya. Ya. Karena ketika kita melangkah memindahkan beban dari dirinya kepada Allah, langkah kita itu betul-betul langkah yang jitu. Ya. Jadi jangan diam di dalam kesedihan, terus menuju Allah. Dengan melangkah, kita tidak menolak ujian, tapi menerima dengan sabar dan bergerak menuju solusi ilahi anta maksudi. Artinya masalah itu kan bukan akhir jalan, tapi awal perjalanan menuju Allah. Sekali lagi, masalah itu bukan akhir jalan, tapi awal perjalanan menuju Allah. Banyak orang yang ditalkin karena punya masalah, tanya tuh ya sama teman-teman. Teman-teman itu banyak ya, ikhwan akhwat yang datang ke Pangarsa Abah, ya. Mau ditalkin itu karena punya masalah. Berarti luar biasa ya, Allah kasih sayangnya kepada kita, memberikan masalah agar kita bisa merapat mendekat kepada Allah lewat guru mursyid. Maka kalau ada masalah, lengkahan saja, ya, lengkahkeun, ya, lenglangkeun, ya, hilangkeun, lain dikeluhkeun. Ya. Nah, baik. Terus, kalau tadi kita mendengar dari Pak Ketu ya, kalau hidup tidak ingin punya masalah, mati saja, gitu kan? Cara mengatasinya ya perbanyak dzikir saja. Memang betul, masalah itu bagian dari hidup. Artinya, selama kita masih hidup, manusia itu pasti diuji. Ini bukan abal-abal ya, di surah Al-Baqarah itu ayat 155. Surah apa? Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Kan? Ya. Maka tidak mungkin hidup tanpa masalah, sebab masalah adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk tumbuh dan belajar. Nah, dzikir jalan. Jadi dzikir itu bukan hanya ibadah, tapi jalan menuju Allah, obat batin kita. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah, dzikir ini bukan menghilangkan masalah. Awas jangan salah ya. Dzikir itu bukan menghilangkan masalah, tapi mengubah cara kita memandang dan merasakan masalah itu. Ya. Dari beban menjadi ladang pahala. Ini yang Masya Allah ya, subhanallah. Jadi dzikir itu bukan menghilangkan masalah, tapi mengubah cara kita memandang dan bagaimana merasakan bahwa masalah itu bukan beban, melainkan ladang pahala. Ini yang harus dimunculkan di dalam jiwa kita ketika menemukan masalah. Jadi masalah itu bukan beban, tetapi ladang pahala. Nah, memandang masalah sebagai ladang pahala itu berkah dzikir khofi. Jadi dzikir khofi menumbuhkan kekuatan rohani. Orang yang terbiasa berzikir,
akan memiliki jiwa yang sabar, yang lapang, tidak mudah goncang. Masalah tetap ada, tapi hati tidak lagi mudah retak. Ya, oke, aduh tekuat, ya masalahnya ya loba masalah gitu. Tapi bener tah kata tadi yang dirasakan bahwa berdikir kopi terutama bukan menghilangkan masalah. Tapi yang harus dirubah adalah dengan dikir itu cara kita memandang dan merasakan masalah. Ya. Dari beban menjadi ladang pahala. Kalau selama ini kita memandang bahwa masalah itu adalah beban, pantas kita galau, pantas kita pusing, pantas kita kecewa. Ya, bingung temanggih tungtung, susah temanggih lebah, cicing di gunung bingung, cicing di kota sangsara, cicing di desa menderita. Ya, komo anu statusna janda. Aduh. Enjoy. Guys. Gak ulah dinas teuingnya. Terus. Ini luar biasa ya. Jangan nyinggung aku. Ada akan Siap. ada ini kalamnya dari Abah. Saya lihat ini di TikTok. Abah tegaskan, kata Abah, kalau jatuh sakit, dihimpit masalah, didera kesulitan dan atau kesempitan hidup, jangan ingat siapa-siapa, ingat Allah dulu. Ingat Allah yang ngasih semua itu. Ya, terus zikir itu untuk tahu dan bagaimana memulihkannya. Obat dan penawar dari semua ada pada zikir. Bagus. Di-share itu di grup ya TikTokannya biar apa namanya? Siap. Biar yang lain paham. Ayo baca lagi dan jelaskan, uraikan. Siap? Kalau jatuh sakit, terhimpit masalah, terus? Kalau Abah tegaskan, kalau jatuh sakit, dihimpit masalah, didera kesulitan, dan atau kesempitan hidup, jangan ingat siapa-siapa, ingat Allah dulu. Ingat Allah yang ngasih semua itu. Zikir itu untuk tahu dan zikir itu untuk apa ya, tahu dan kenapa zikir itu untuk tahu kenapa dan bagaimana memulihkannya. Obat dan penawar dari semua ada pada zikir. Saya share ya di grup. Ya, terima kasih. Ingat Allah dulu baru kamu gitu. Kalau masalah itu cobaan, kalau cobain ya baso gitu. Biar nggak pada tegang nih, biar nggak pada tegang, senyum sedikit ya Pak Kiai. Ingat ya masalah itu cobaan, kalau cobain. Lanjut nomor 2. Lanjut. Bukan ke nomor 2, nomor 1 banyak cabangnya itu. Oh, bercabang-cabang. boleh bertanya. Selanjutnya masih nomor 1 ya, masih nomor 1. Ya, mau ditanya Ya, lanjut ke nomor boleh 2. nggak? Hidup ya diskusi. Lagi diskusinya karena ini metode. Semuanya Nomor 2 aja, Siap. lanjut nomor 2 aja, Wan. Ya, silakan lanjut. Lawan lanjut atau kuka itu? Nomor 1 sebetulnya apa itu banyak cabang itu. Oh iya, sok atuh pokoknya mah lanjut diskusinya lanjut. Lanjut. Izin curhat Selanjutnya Boleh curhat pernahkah nggak? Iya, sekalian itu Curhat ya. Boleh. Ya, pernahkah oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah menemukan ketenangan dari zikir, yang di awal suatu masalah, kemudian mendapatkan ketenangan dengan zikir, menjalankan zikir, kemudian menjadi di satu sisi lain ada pemikiran kok tenang begini sehingga tidak berusaha, kan harusnya tadi Ayai bilang dengan tetap berusaha. Ini udah aja pasrah, gimana Allah yang melangkahkan
terus nggak ada usaha, biar aja. Sedangkan kalau sebelum kan ini kan zikir itu kalau sebelum dilaksanakan itu kan kita berpikirnya cara manusia gitu. Ini harusnya melangkahnya begini gitu ya. Tapi sih begininya itu menjadi mati, tidak mau dijalankan. Usaha manusianya tuh nggak mau dijalankan karena sudah menjadi lebih tenang dengan adanya zikir yang membawa ketenangan itu. Nah itu kalau ada perasaan bersalah ke situ, di mana ada komentar juga dari luar, kenapa nggak berusaha yang sudah direncanakan sebelumnya gitu? Kok tidak melakukan inisiatif ke situ untuk melakukan yang telah direncanakan? Nah itu gimana ya Pak Yai sebetulnya harus menyikapinya gitu? Ini persoalannya, dzikir itu menghidupkan kesadaran, bukan mematikan ikhtiar. Ya, sekali lagi, dzikir itu menghidupkan kesadaran, bukan mematikan, memberhentikan ikhtiar, bukan. Jadi dzikir itu menata batin. Dengan dzikir batin kita ditata agar tenang dan yakin bahwa semua usaha itu ya, bergantung atas izin Allah. Maka dzikir ini akan menjadi tenaga batin yang menyertai setiap langkah lahir. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Lihat di surah At-Taubah ayat 105. Wakul, dan katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian. Ini perintah dari Allah agar kita berusaha, berikhtiar. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian. Nah, yang kedua, dzikir itu meluruskan niat usaha kita. Orang yang berzikir tidak hanya bekerja untuk urusan dunia, tapi juga dengan kerjanya mencari ridho Allah. Ya. Artinya usaha ikhtiar tanpa dzikir itu menjadi hampa. Ya. Kalau dzikir tanpa usaha yang pasif juga gitu. Jadi hakikat tawakal di sini berserah diri kepada Allah itu adalah bekerja sambil berserah diri. Ya. Artinya kita punya dzikir bukan alasan untuk diam, tapi energi untuk terus melangkah dengan tenang. Ya. Sebab usaha tanpa dzikir ya kesibukan tanpa arah. Kita melakukan aktivitas apa saja, kalau tanpa diikuti dengan dzikir, itu tidak ada tanpa arah ya. Kalau dzikir tanpa usaha, ya doa tanpa gerak lah kayak gitu. Ya. Maka dalam hidup umat Islam itu ada keseimbangan. Berzikir sambil berusaha, berusaha sambil berzikir. Gitu. Ya. Berzikir tidak meninggalkan usaha, berusaha sambil berzikir. Nah ini pentingnya dzikir hobi itu bagaimana kita bisa memadukan antara usaha dan dzikir. Berzikir tidak melupakan usaha, saat kita berusaha ikuti dengan dzikir. Disitulah letak tawakal yang sejati. Paham nggak Bu? Paham. Siap. Oke, kita lanjut ya. Iya. Ke materi yang lain. Siap. Pengalaman. Apa yang tadi diutarakan oleh Bu Desi itu memang betul. Saya pun pernah merasakan hal seperti itu. Ketika kita memperbanyak dzikirnya dan kemudian timbul rasa ketenangan batin dan seolah-olah merasa cukup dengan apa yang ada gitu. Nah, lalu saya pernah
Terus kemudian saya baca Manqobah itu memang kita, kata Tuhan saya, harus jaga batasan syariat gitu. Nah di situ saya baru terperanjak gitu. Ternyata memang itu adalah jebakan dari nafsu dan iblis juga gitu. Kenapa? Karena kita mementingkan diri sendiri. Nah, saya sebagai kepala rumah tangga, untuk saya sendiri mungkin enak ya, sudah cukup lah. Udah ada jaminan dari Allah untuk makan, kita bisa dapat dengan cara mudah tanpa bekerja susah. Nah, tetapi saya sadar di belakang saya itu ada anak dan istri. Nah, maka di situ kita kembali lagi ke dikir, diperbaiki lagi dikirnya. Siapa tahu dikir saya itu salah mungkin saat itu. Nah, ternyata setelah diperbaiki lagi dikirnya, perbanyak lagi dikir, nah timbul lagi lah kesadaran seperti itu. Memang seharusnya kita itu yang apa yang dikatakan Pak Pia tadi, ya untuk keseimbangan, seimbang. Nah, setelah itu kemudian dapat jangan lagi kita. Katanya pengarsa Abah Anom telah menyampaikan hidup itu harus seperti orang Singapura gitu. Orang Singapura itu siang dia bekerja keras dan kalau malam dia bangun di tengah malam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mungkin Bu Desi, pengalaman sendiri saya sendiri ya, memang kalau bagi saya itu adalah ketika ada perasaan seperti itu, merasa cukup program-program kita yang sudah direncanakan, buat apa dilaksanakan, ini aja udah cukup. Nah itu bagi saya sendiri itu adalah cobaan lah, atau tipu daya iblis dan nafsu gitu. Ya, makasih Pak Juandi. Iya. Siap. Oke, barangkali di antara teman-teman ada yang mendengar ungkapan pengarsa Abah tentang motivasi kita untuk usaha gitu. Tinggal kita usaha setelah talqin dzikir itu, cari duit yang banyak ya. Silakan ungkapkan. Assalamualaikum Yai. Oh, siap. Waalaikumsalam. Aduh. Siap. Maaf, baru pulang nih, baru sampai, baru bisa gabung Yai. Waduh, ini udah terlambat nih, persoalan udah 1 jam lebih membahas tentang dzikir hobi dan perjalanan hidup yang penuh dengan luka-liku laki-laki yang tak laku-laku mungkin gitu jadi masalah. Lika-liku likinya dzikir. Teman jika Kak Iwan mah, Dulu saya pernah mendengar apa itu mengatakan seperti itu ya. Akhirat kita sudah lempeng, sekarang tinggal nyari duit yang banyak biar bisa sedekah. Nah waktu itu saya berpikir yang duitnya banyak itu ya menjadi anggota dewan. Maka saya ya berbeda dengan yang lain. Mungkin kalau yang lain duit banyak kalau dagang kali gitu. Kalau saya duit banyak kalau saya jadi anggota dewan. Saya izin nama Bah mau nyalon dewan. Iya. Ini Tapi lagi ya apa kali kampanye ya? Waktu kemarin. Tapi enggak secara langsung, saya enggak berani ngomong sama Abah langsung. Tapi Abah sudah tahu. Ya, sok wae katanya. Terus masuklah saya di partai, ikut di PKB. Saya karena memang jadi pengurus di PKB, jadi Dewan Suro. Nah, akhirnya kalau saya nyalon, maka yang nomor 1 adalah Dewan Suro, nomor 2 Tanfidiyah, nomor 3 Perempuan Bangsa, perempuan maksudnya. Nah, karena saya di Dewan Suro, PD. Nah, terus aku waktu itu sudah mendekati mau pendaftaran, saya bilang ke Abah, si Kang Jamil yang suka dekat sama Abah itu bilang, Bah, ya Tamsir mau nyalon dewan. Nah, terus Abah seperti kaget melihat saya dengan cermat teliti, agak sedikit marah apa gimana bahasanya gitu. Apa? Enggak, Bah.
Apa? Enggak, Bah. Sampai 3 kali ngomong yang jelas. Lamar kerja. Lamar kerja. Sudah talqin belum? Dengan nada keras. Sudah talqin belum? Saya kan waktal ya, Yai. saya bingung saya jadinya. Ini apa kenapa ya katanya itu? Apa kenapa ya? Sudah ditalqin belum situ katanya gitu. Sudah, Pak. Sudah ditalqin, ngapain lamar kerja? Zikir kerja, khotaman kerja, manakiban kerja. Yang lamar kerja, lamar kerja di mana? Lamar kerja di Dewan, Pak. Di mana? Di Bekasi. Jadi apa? Jadi anggota Dewan. Sekarang begini, Kiai milih partai apa milih tarekat? Kalau milih tarekat, tinggalkan partai. Kalau milih partai, tinggalkan tarekat yang jauh katanya. Oh, galak amat apa hari ini katanya. Mana itu malam-malam itu, Masya Allah. Ini kok galak amat ya. Saya bingung ini saja. Saya bingung. Harus bagaimana ini katanya. Sementara saya sudah di lingkup kepengurusan di dunia partai, saya sudah diplot bahwa saya itu nyalek gitu. Aduh, bingung. Akhirnya ya sudah. Mulai hari ini tinggalkan kata partai, tinggalkan jauh-jauh. Kalau mau pilih partai, tinggalkan tarekat. Kalau mau pilih tarekat, tinggalkan partai. Tinggal pilih. Pilih mana? Saya pilih tarekat. Tinggalkan partai. Masya Allah. Itulah seorang mursyid, seorang ayah yang begitu tegasnya dengan tidak ragu-ragunya. Ya nggak mikir mau Sarwendona mau kecewa kayak mau enggak gitu. Terus pokoknya kata Abah begitu. Benar, akhirnya saya kembali ke Bekasi, saya laporan ke teman-teman di Dewan Suro maupun di Tanfidiyahnya PKB. Saya oleh guru saya harus keluar dari partai dan tidak boleh nyalek katanya. Oh, mereka langsung pada ada yang marah, ada yang wah udah segala macam udah. Jadi saya dapat ujian berat di situ. Dicibir di apa udah pokoknya ini orang bagaimana segala macam. Nah, akhirnya ya udah kemantapan saya udah mantap bahwa saya harus tidak jadi nyalek. Ya memang kecewa, kalender udah saya bikin ya, saya udah bikin kalender berapa rem itu. Pengalaman. Sudah mau mateng lah, udah tinggal menunggu pengundian penetapan nomor urut. Sudah itu saya dinyatakan keluar, saya udah keluar udah. Masuklah tinggal 1 hari mau penetapan nomor urut, itu saya belum juga artinya saya tidak jadi nyalek. Tapi begitu sudah hari penutupan terakhir, saya datang lagi ke Abah bilang begini, sekarang Kiai nyalek katanya. Aduh, nyalek. Aku pura-pura nggak dengar. Sekarang saatnya Kiai kalau mau nyalek katanya. Kemarin nggak boleh, Pak. Sekarang udah nggak bisa. Dengerin kata Abah. Nyalek. Bantuin Pak Anies. Waduh, Masya Allah. Beban lagi. Ini ya. Hatiku astagfirullah, hancur bener ini. Harus bagaimana ngomongnya sama orang partai, kata saya gitu. Kan tidak semudah itu ya. Udah keluar, masuk lagi. Ini mau masuk lagi. Sudah tidak mungkin, Pak, karena sudah nomornya sudah dibagi, sudah tidak ada lagi slot untuk ke saya. Nyalek, kata Pak. Bantuin Pak Anies, katanya. Dengan berat hati, walaupun bagaimana saya pulang sampai Bekasi, saya lapor lagi ke partai. Saya disuruh nyalek lagi sama guru saya. Aduh, kata dia. Orang itu pada teriak tuh. Jadi, ya begitulah di dunia partai itu. Ya enggak mungkin lah katanya. Ya sudah, kalau udah nggak mungkin mah yang penting kata guru saya suruh nyalek, saya sudah laporan ke sini. Itu mah nanti terserah. Masya Allah. Terakhir mau pengumuman, terakhir nanti malam jam 12 malam nih maghrib ini ada yang mengundurkan diri ya. Akhirnya aku dapatlah nomor 10. Dari situlah kata saya, ini Abah nih yang main-main ini kata saya gitu.
Nah, jadinya akhirnya yang tadinya harus nomor 1 atau nomor 2 jadi nomor 10. Dan setelah itu memang sudah tahu bahwa saya nggak jadi, oleh Abah dibilang duit partai mah najis, lebih najis daripada tainya anjing dan babi. Jangan berharap dari sana. Sekarang bersihkan diri selagi masih ada kata partai bahwa orang itu dianggap bukan muridnya Abah. Akhirnya saya membuat surat pernyataan, saya mengundurkan diri ke PKB dan minta ditandatangan oleh Abah. Begitulah cerita sekilas tentang perjalanan saya digodok dan dibimbing oleh Abah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga buat pengalaman kita semuanya. Begitu ya ceritanya ya. Mantap, alhamdulillah. Itu pengalaman sama dengan pengalaman saya dulu waktu nyalon di Partai Demokrat ya. Tapi ya tahun 2019 2018 lah. Cuma Abah bilang oke, Kiai niatin aja syiar. Nah, maka saya turun ke lapangan itu dengan syiar menyebarkan talqin dzikir dan sholawat thorikoh. Jadi dibikin lembaran sholawat thorikoh yang di atasnya itu ada nama Kiai dan nomor urut di Partai Demokrat serta nama Haji Didin calon nomor 4. Baik. Baik, tadi ada ungkapan dari pengersa Abah, dikir kerja, khotaman kerja, manakiban kerja, kok mau melamar kerja kan itu ya? Iya betul. Udah talqin belum katanya gitu. Nah, ini dauhan pengersa Abah itu bukan larangan, tapi memang sindiran yang menenangkan ya. Bahwa kerja sejati itu bukan sekedar menggerakkan tangan atau bukan sekedar masuk di PT, tapi menggerakkan hati agar selaras dengan kehendak Allah, itu kerja. Dikir juga kerja membersihkan hati dari debu lalai. Khotaman itu adalah kerja menanamkan cahaya-cahaya ilahi lewat doa-doa ya. Manakiban kerja menyambungkan cinta kita kepada para wali Allah. Nah, setelah hati kita betul-betul kerja, baru tangan kita bekerja. Setelah batin kita terarah, baru langkah kita menjadi berkah. Nah, ini yang dituntun oleh guru mursyid itu ya. Jadi Abah itu mengingatkan ketika dzikir sudah menjadi napas, khotaman juga menjadi arah, manakiban menjadi bentuk cinta kita kepada para wali Allah, maka melamar kerja atau kerja apa saja bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjalankan perintah Allah dengan hati yang hidup gitu. Nah, jadi kerja kita di dunia ini hanyalah lanjutan dari kerja hati kita. Ya. Jika hati kita sibuk dengan mengingat Allah, maka setiap langkah kita menjadi ibadah. Itulah yang saya bisa simpulkan ya, yang bisa saya utarakan dari ungkapan tadi. Baik, silakan barangkali ada yang mau menambahkan tentang ungkapan pengersa Abah yang berkaitan dengan dzikir, hobi dan ikhtiar kita ya. Karena kita di materi hobi dalam perjalanan hidup kita. Dan apa? Pusat apanya? Perdagangannya kan pusat kotanya lagi. Kabupaten juga lagi. Terinsun kemarana ya jadi serpik ya. Ini Pak. Kakarpon Pak hadir itu siapa yang berisiko itu ya? Terkesima dengan kisahnya pakai tafsir dengan partai. Mantap ya, maka ini penting ya dalam materi perkuliahan ini biar kita tetap menjadi murid yang istiqomah. Penting berbagi pengalaman dalam perjalanan mengamankan dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasiswa sampai KN 3. Oke. Izin bertanya Pak Kiai. Siap dah. Gini ya, kalau kita tadi dengar
pengalaman Pak Kiai Tamsir sangat luar biasa, pengorbanannya, perjuangannya untuk taat samina wa ta'na kepada guru agung. Nah, sementara di Ikhwan di tempat saya di majelis manakib lah, Rodah Manakib itu kan ada salah seorang dewan gitu. Nah, beliau dari partai merah lah, katakan partai merah. Nah, justru beliau berpendapat begini katanya, kalau kalam Abah itu susah untuk kita cerna. Nah, saya merasakan dengan karomah pengersa Abah, walaupun pengersa Abah mengatakan bahwa partai lah gitu kan, jauh-jauhi partai, tapi saya dengan istiqomah dikir, ya dikirnya luar biasa Kiai, dari Isya sampai subuh itu dikirnya full gitu. Bahkan ketika orang lain kampanye, dia mah dikir aja terus gitu malam tuh sampai subuh. Nah, kemarin terakhir kita ketemu di tempat manakiban, di tempat beliau sendiri, Raudah sendiri, ya menyampaikan seperti itu juga katanya. Berkah Abah itu memang susah untuk kita tangkap katanya. Bukan gitu, Abah itu sulit untuk kita tangkap maknanya gitu. Saya memang kata Abah jauhi partai, tapi dengan barokah pengersa Abah, saya itu di dapil saya itu katanya sekarang itu adalah wakil dewan yang paling berprestasi kan. Baru setahun saja saya sudah mampu melakukan bedah rumah 47 rumah katanya. Sementara partai-partai lain hanya 1 atau 2. Nah, menyikapi itu bagaimana Pak Kiai? Apakah memang saya kurang paham tuh. Makanya saya nggak berani komentar saat kemarin itu. Ayo sebelum itu didiskusikan saja, barangkali ada yang mau berkomentar menyikapi tentang orang yang tadi ya, yang punya pemahaman. Silakan. Kiai Didin. Dosen juga, dosen ya. Di ST Ciamis. Dan dia udah buka pesantren sendiri udah. Kira Jawa Barat sana. Sepertinya Pak Suryatno ini ngobrol sendiri kayaknya. Tolong dimatikan dong mic-nya. Bocor. Lagi mencurhatin Pak Kiai Didin. Itu Menceritakan Kiai Didin dia. ya lagi bercerita. Jadi itulah kajembaran Rahmaniyah Pak Juandia. Jadi kajembaran Rahmaniyah Abah itu bagi orang yang maksa ya tetap disayang. Makanya namanya kajembaran Rahmaniyah. Waktu itu saya hanya berpikir begini. Saya kalau maksa melawan apa kata guru, termasuk berhenti merokok ya, Ya kalau umur saya panjang, kemudian setelah 5 tahun saya jadi dewan, kemudian saya masih punya umur panjang, masih bisa ketemu Abah, saya bisa sadar minta ampun dengan bertobat, datang ke Abah, terus Abah menerima. Atau mungkin kalau umpamanya saya maksa jadi anggota dewan dengan saya bermandikan harta dengan begitu banyak, dan aspirasi aja saya kalau di umum ini bukan rahasia. Anggota dewan itu 1 bulan sampai 2 bulan tuh nyari duit 1 M itu kecil, barang gampang. Apa iya kira-kira saya mampu untuk melampaui diri saya? Ya kalau Abah nanti masih ada, atau mungkin kalau saya masih ada. Nah, bagaimana kalau saya mati, kemudian saya belum sempat tobat karena saya kondisinya ditanya, posisinya kamu
sedang taat manut dengan gurumu atau kamu dalam membangkang kepada gurumu. Nah, itulah yang terus mengiang-iang dalam benak dan pikiran saya. Nah, bagaimana kalau saya ini masih tetap merokok, kemudian saya mati, kemudian ditanya, posisi kamu, ketaatan kamu kepada gurumu itu, kamu dalam keadaan taat apakah dalam keadaan melawan? Makanya saya takut. Makanya saya pilih, saya cari aman. Saya pilih nurut sama guru seberat apapun. Makanya saya berhenti merokok. Kemudian saya keluar dari partai. Dan pokoknya saya sebisa mungkin saya mendengarkan apa kata Abah. Nah, adapun kalau ada para wakil target yang masih merokok, nah itu mah haknya dia, terserah dia. Ada orang yang masih tetap di partai, ya itu mau urusan dia. Cuman ya kalau saya mampu untuk menghapus atau menjadikan ada kejabaran rahmaniyah yang besar buat saya, walaupun saya bandel istilahnya, tapi kan tetap saya tidak bisa mungkin mendahului apa yang belum akan terjadi dengan keyakinan saya yang masih kelas saya kok mau yakin sekelas apa. Sudah pokoknya bismillah, ikuti apa kata guru. Sudah tidak harus jadi dewan lah, selama ini dari kecil nggak jadi dewan juga nggak apa-apa kok. Sudahlah berhenti, kalau dulu saya itu hanya belajar merokok, kemudian saya harus satu waktu harus bisa berhenti. Apalagi saat ini berhentinya dengan riadoh, berhentinya dengan perintah guru mursyid. Aduh, ini kapan lagi saya berhenti merokok atas perintah guru mursyid. Nah, inilah pilihan saya. Itulah begitu pengalaman dan keyakinan yang ada di diri saya. Sebegitu Pak Juandi. Ih, mantap Pak Kiai. Mudah-mudahan beliau bisa bertemu dengan Pak Kiai lah. Salah satu frekuensi mungkin. Memang saya itu juga meyakini saat itu Pak Kiai berbincang itu ya itulah sebagian penjembaran rohmaniyah guru kita. Nah, saya itu sempat mengutip itu yang kisah Mankoba yang orang Hindu nggak bisa dibakar itu. Nah, kejembaran rahmaniyahnya itu disangkut pautkan dengan itu Kiai. Terima kasih Kiai. Ya Pak Juandi. Tapi kan sebagai murid apa iya? Masa kita harus seperti orang Hindu yang tidak mempan dibakar? Kalau jadi murid itu kalau bisa jadilah murid yang dibanggakan oleh guru. Jadi ibaratnya gini, kita punya anak nih. Kita punya anak sudah dewasa, masa ya harus terus dibimbing oleh bapaknya? Ya kalau bisa ya anak itu harus mandiri, bisa usaha, kemudian dia sampai waktunya dia harus menikah, bisa mencukupi keluarganya. Masa iya sudah hanya karena statusnya sebagai anak kita, kemudian dia sudah punya anak masih tanggung jawab kita? Kan itu sesuatu kalau dibicarakan kan nggak pantas. Mestinya sudah sedewasa kita ini, apalagi sudah pada kuliah, jangan lagi lah kamu itu berbuat dan bertingkah menjadi beban guru gitu loh. Kan pertamaan itu kan ada minal aqwali wal ahwali wal af'ali. Kan ada akwal, ada ahwal, ada af'al, itu harus semuanya pure mencontoh kepada guru. Karena terus bedanya apa? Kita ini punya guru mursyid yang hidup, yang bisa kita lihat, yang bisa kita contoh, dan kita sebagai siswa. Ya harus beda sama orang yang punya mursyid-mursyidnya sudah tidak ada, tidak hidup. Masa samanya bagaimana? Kan begitu. Ini pendapat kecil saya gitu Pak Yai. Alhamdulillah ya. Mungkin bertahap ya. Baik, apa yang disampaikan tadi Pak Kiai Tamsir membangun kesadaran kita bahwa kejembaran rohmaniyah Abah itu ya betul-betul bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bersama. Karena rohmaniyahnya Abah, kasih sayangnya Abah itu tidak terbatas, meliputi yang taat maupun yang lalai, yang paham maupun yang menolak. Ya, kalau yang paham ya kejembaran rohmaniyah Abah itu langsung turun kepada Pak Kiai Tamsir. Yang menolak
tentang kejembaran rohmaniyah Abah itu dibuktikan kepada apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua kita. Ya. Karena kasih sayang Allah yang memancar melalui beliau itu tidak berhenti di batas siapa yang turut, tetapi terus mengalir kepada semua yang masih Allah kehendaki hidup di bawah asuhan rahmat Allah. Nah, tentang orang yang bertolak belakang dengan apa yang Abah sampaikan tetapi sukses, ini persoalan yang diutarakan Pak Juandi tadi itu kan tentang teman kita, ikhwan kita yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pengresa Abah tetapi sukses kan? Nah, ini ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan makna yang halus di balik kesuksesan itu. Satu, suksesnya itu sebagai ujian rahasia. Artinya ketika Allah memberikan kelapangan dunia, ya, dia sukses jadi anggota dewan, uangnya banyak, ya. Dia diuji seberapa dalam betul-betul mengenal siapa yang memberinya, siapa yang menghendakinya. Bahkan ini bisa jadi sebagai istidraj. Istidraj itu kelapangan yang tidak ada keberkahannya atau kelapangan kesuksesan tanpa berkah. Ya, datang dengan wajah senyum. Datang dengan wajah senyum karena rezekinya banyak. Ya, maka tugas kita ini selaku teman-temannya, ya, bukan iri atau menghakimi, tetapi mendoakan semoga kelapangan itu, kesuksesan itu jadi jalan kembali untuk terus mendekat merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kejembaran Abah itu berarti luas ya. Orang yang menolak arahannya pun masih mendapat bagian dari doa beliau. Itu yang saya pikirkan itu. Sekalipun orang yang menolak arahannya, apalagi yang betul-betul menerima arahannya. Kayak Pak Kiai Tamsir tadi. Yang menolak arahannya saja masih mendapat bagian dari doa beliau. Ya. Berarti kasih sayang seorang mursyid itu tak berhenti pada batas penerimaan murid. Tetapi mursyid itu tetap mendoakan semua. Karena ini adalah cermin dari rahmatan lil alamin. Nah, maka menyikapi orang itu kita gak usah iri atau jangan menghakimi. Ya, ambil pelajaran saja, bukan perbandingan. Ya. Artinya mengambil pelajaran itu jika ia sukses, lihat apa yang bisa kita pelajari tentang kesungguh-sungguhan dan ikhtiarnya. Ya. Bisa jadi ya kesungguh-sungguhan dalam dikirnya, kita yang jadi pelajaran itu buat kita. Ya, bukan menolak ungkapan Abahnya, tapi kesungguh-sungguhannya dalam berzikir seperti apa. Ya. Nah, itu yang bisa saya uraikan mungkin dari apa yang disampaikan Pak Juandi tadi dan pengalaman dari Pak Kiai Tamsir. Jadi luar biasa ya. Kalau teman Pak Juandi merupakan bentuk dari penolakan atas maklumat pesan penting dari pengresa Abah, kalau Pak Kiai Tamsir adalah bentuk wujud murid yang sejati yang selalu taat ittiba terhadap guru. Tapi dua-duanya betul-betul sukses gitu. Nah, itu salah satunya wujud dari kejembaran rohmaniyah sosok guru mursyid. Baik, silakan sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau menambahkan. Ini masih banyak ya tentang forum diskusinya. Emang perkuliahan enak kalau didiskusikan kayak gini. Iya enak Pak Yai. Malam minggu aja habis main. Oh iya, nanti malam minggu didiskusikan lagi ya. Iya begitu. Siap, mudah-mudahan nggak ada jadwal manakib Kiai. Iya, kalau jadwal kilir mah kan nggak ada ya. Apa itu? Gimana? Kalau jadwal kilir mah nggak ada kan? Oh, nggak ada, itu mah nggak ada. Ya, kalau ke istri ngomong jadwal manakib padahal jadwal kilir. Anjay.
Ya, Siapa tuh? Sahata. Hai guys, saya lagi di kebun api itu. Baik, itu di komen ya, di komen di ruang pembahasan diskusinya, di komen. Ya. Link. Di adling biar ada Komen catatan. hadir, Pak. Komennya komen hadir, Pak Kiai. Hadir doang. Ya maksudnya apa itu ada 10 pertanyaan ya, komen-komenlah salah satu di antara pertanyaannya. Kapan saja boleh silakan, tapi untuk tidak dilupakan ya mending komennya hari ini. Sedikit aja, tidak apa-apa. Kan kali ya yang udah bilang hadir. Kalau udah senggang waktunya pakai ini lagi sibuk di tempat kuliah. Ini yang lain pada kemana ini? Ada Ibu Wiwin, ada Pak Ahmad Jamil, nggak ada komen-komennya Pak Adrianto, ya Aceh. Ada Pak Kiai, ada nyimak aja, nyimak. Hidung kuping pada dosen. Hadir Pak, hadir. Terkesima mereka. Hadir Pak dosen, hadir. Pak dosen. Kasih kesempatan yang lain. Terima kasih Pak dosen, senior jadi ngupingkeun wae Pak dosen. Iya, kita mah pendengar aja lah. Ya siap, dikira teh hadir ketentung nakeun gitu. Enggak Pak Kiai, ada juga hadir, semua mendengar. Siap, di absen ya, yang hadir di sini ada 32 ya. Ya Pak dosen. Di absen, terutama kasih tahu yang nggak hadirnya, nanti bagusnya mas secepatnya karena ini kan untuk absen di adling itu harus segera. Ya ini sebentar pakai keris kan. Atau macam-macam ya tahu ge lieureun. Atau sepuh-sepuh mah lieur. Tangku ya raskiuris tah. Kuliah yang paling enak itu sama Yai Didin memang paling enak, udah terbuka, fair dan jelas. Bahasa beliau itu penuturannya kayak Mansur S, setiap katanya punya makna dia. Ini kan guru saya alhamdulillah orang Bekasi yang nggak jadi nyalon terus nyalon lagi jadi nggak menang jadi anggota dewan, itu guru saya ya. Kalau saya Kiai dengerin Pak Kiai Didin itu kayak dengerin Wajejen kalau saya mau dengerin. Iya betul, iya betul. Makanya kata saya kalau ibarat penyanyi mah Mansur setiap kata itu punya makna. Jangan, kalau istri saya mah mengkhawatirkan dengan ungkapan kata yang saya sampaikan itu takutnya selalu menggoda janda gitu. Waduh. Kalau Mansur Esma pagar makan tanaman gitu ya. Kan katanya kalau pengen jadi istri katanya harus ngizinin lagi suaminya nikah 2 kali lagi katanya baru istri. Sudah muasar. Siap, makasih semuanya ya, dan mohon maaf dalam diskusi materi perkuliahan ini semoga kita menambahkan wawasan dan tetap istiqomah dalam mengamalkan, menjalankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kita tutup dengan Bani Hasim. Allahumma salli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim.